Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana nabiyyana wa karimana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallama abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Al-Fatih lima uglik wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'du fa aqulu nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa wal ifadata wal istifadat wal hasanata tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha amradatihi wa qurbih wa thawabih subhanahu tabaraka wa ta'ala. Para ikhwan dan akhwat fillah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, salat tarawih kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bacaan Al-Quran kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga jadi tabungan amal kita nanti ketika kita di hari kiamat nanti tabungan kita banyak ya, khususnya di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita selalu meningkatkan ibadah kita secara kadarnya, nilainya dan banyaknya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sunnah saum, masih menjelaskan tentang sunnah ketika kita melaksanakan saum. Sunnah yang kelima yaitu al-ityan bidu'ail iftar, mendatangkan doa ketika kita berbuka puasa. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu zahabat dama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Itu yang paling singkat. Itu yang paling singkat. Artinya apa? Ya Allah, hanya untuk Engkau aku berpuasa. Wabika amantu, dan hanya kepada Engkau aku beriman. Wa ala rizkika aftartu, dan dengan rizki Engkau aku berbuka puasa. Zahabat dama, telah hilang rasa haus karena rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Wabtallatil uruq, dan telah basah urat-urat yang ada di dalam tubuh hamba. Wasabatal ajr, dan telah ditetapkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Itu yang paling singkat ya. Kalau mau ditambah, alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menolong hamba sehingga hamba bisa berpuasa. Ini mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berpuasa itu oleh Allah, bukan karena kekuatan kita. Jadi daya upaya itu milik Allah, kekuatan itu milik Allah. Jadi kita berpuasa, kita bisa sholat, kita bisa baca Al-Quran, kita bisa tarawih, itu oleh Allah. La haula wala quwata illa billah. Nah, doa seperti ini bisa menghilangkan satu sifat yang bisa merusak amal ibadah kita, yaitu ujub. Orang ujub kan biasanya siga urang atau puasa mah kayak saya dong baca Al-Quran, kayak saya dong. Nah, ketika sayahnya keluar, maka itu pertanda dia masih ujub, merasa bahwa puasa itu dari dia, ibadah itu dari dia. Dengan doa ini insya Allah ujubnya bisa hilang. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Warazaqani fa'aftar tuh, dan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Engkau ya Rabb yang telah menganugerahkan rezeki kepada hamba sehingga hamba bisa berbuka puasa. Nah, makanan yang ada di depan kita itu, makanan yang telah terhidangkan di depan kita itu dari Allah. Kita hadirkan bahwa semua yang kita nikmati ini semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah kita menyatakan keimanan kepada Allah, menyatakan segala nikmat itu dari Allah, menyatakan nikmat dohir dan nikmat batin. Nikmat dohir apa yang kita makan, nikmat batin ketika kita bisa berpuasa itu kan nikmat batin dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Baru di situ kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka bi rahmatikal lati wasi'at kulla syai. Ya Allah, dengan segala kenikmatan yang Engkau telah berikan kepada hamba, nikmat batinnya, nikmat dohirnya, kami ditetapkan di dalam iman dan Islam sehingga kami bisa berpuasa. Ya Rabb, dengan itu semua kami memohon kepada Engkau, bi rahmatika, dengan rahmat Engkau, yang mana rahmat Engkau itu begitu luas, antaghfirali, semoga Engkau mengampuni dosa-dosa hamba. Nah, itu lebih komplit lagi, lebih sempurna lagi ketika kita berbuka puasa membaca doa tersebut. Yang keenam, taftirus shaimin, kita memberi takjil, ya, memberi takjil, makanan untuk berbuka puasa kepada siapa? Kepada orang yang saum. Itu hukumnya sunnah. Lima fihi minal ajril kabir. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada pahala yang sangat besar. Sebagaimana di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, disohehkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah. Di dalam hadis tersebut dijelaskan, man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrih mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'ah. Barang siapa yang memberi makan orang yang saum, maka seakan-akan dia saum, seakan-akan dia mendapatkan ganjaran, mendapatkan pahala orang yang saum tersebut, dan tidak dikurangi sedikit pun. Tidak dikurangi sedikit pun. Jadi di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala melalui berbagai hal. Ada yang melalui memberikan makanan kepada orang yang saum. Salah satunya itu. Salah satu. Nanti ketika kita di hari kiamat, lalu dikasih catatan amal kita, kok ini orang saumnya, orang lain saumnya 30 hari nih. Di tahun anu, hari anu, ya, bulan Ramadan ini, kok saya ini sampai ratusan. Sampai ratusan hari, sampai ribuan hari. Kenapa? Ternyata pahalanya itu dari kita memberikan makanan kepada orang yang saum. Ya, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ngasih kepada 100 orang, berarti kita dapat pahala saum 100 kali. 1000 orang, 1000 kali. Pahalanya berlipat ganda. Sunnah hukumnya memberikan takjil, memberikan makanan untuk berbuka puasa. Yang ke-7, al-ightisal minal janabah. Sunnah hukumnya bagi orang yang punya hadas junub. Ketika malam hari dia punya hadas junub. Lalu disunahkan sebelum datangnya fajar itu dia sudah mandi. Jadi pertanyaannya, apakah sah puasanya ketika seseorang punya hadas junub lewat sampai datangnya fajar, sampai subuh dia belum mandi? Sah nggak puasanya? Sah puasanya, cuma hukumnya makruh. Ya. Misalkan dia mandinya itu jam 5 karena dia kesiangan. Setelah sahur itu dia langsung tidur. Nah, terus masih punya hadas junub. Dia bangun, ya, masih punya hadas junub. Bangunnya jam 5 misalkan. Nah, lalu mandi, sah tidak puasanya? Sah puasanya. Cuma sunnah sebelum datang fajar dia sudah mandi. Hukumnya sunnah. Yang ke-8, al-ightisal kulla lailatin min layali Ramadan. Mandi setiap malam, itu hukumnya sunnah. Jadi waktunya badal maghrib, setelah maghrib, ya, setelah dia berbuka puasa, ya, lalu salat maghrib disunahkan mandi. Tujuannya apa? Supaya lebih semangat lagi. Jadi sunnahnya kalau di bulan Ramadan mandi itu setelah maghrib. Mandi itu setelah maghrib. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah puasa, menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini dengan lancar. Dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah bulan Ramadan, berkah Al-Qur'an, berkah puasa, dan berkah Qiyamul Lail. Mudah-mudahan kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam iman dan Islam. Dan semoga segala urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.